kata dari Al-Quran dan hadis. Sput tadi. Sifat, pikiran, ucapan, tindakan dari Nabi Muhammad. Lebih keras lagi dia, bukan lagi cuma aja dipotong lehernya. Itu fakta itu. Coba baca. Yang keras. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Ulangi lagi, seperti apa? Maka perumpamaannya seperti anjing. Sekali lagi. Maka perumpamaannya seperti anjing. Quran yang ngomong tuh bos, bukan Egi. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya kalian bertanya kepadaku tentang seseorang yang mengatakan kepada orang lain, wahai orang kafir, wahai orang fasik, atau wahai keledai. Tidak ada hukuman had dari syariat untuk perbuatan itu. Yang ada hanyalah hukuman tazhir dari penguasa. Maka janganlah diulangi mengucapkannya lagi. Terus dari Sa'id bin Al-Musyab rahimahumullah mengatakan, janganlah engkau berkata kepada temanmu, wahai keledai, wahai anjing, atau wahai babi. Karena kelak di hari kiamat engkau akan ditanya, apakah engkau melihat aku diciptakan sebagai anjing, keledai, atau babi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiban dalam Al-Musannaf. Dalam kitab Mukhtasar Al-Khalil, siapa saja yang berkata kepada seorang wahai anak dari wanita fasik atau wahai anak dari wanita fajir, pezina, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Dan siapa saja yang berkata kepada seseorang wahai keledai atau wahai anak keledai, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Kemudian dikutip perkataan Ibnu Salmun, siapa saja yang berkata kepada orang lain wahai anjing atau wahai sapi jantan, maka ucapan itu menyakiti saudaranya sehingga berhak dihukum. Demikian pula ucapan wahai babi, maka dia berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan kebijakan penguasa, kecuali jika dia tidak tahu kalau ucapan semacam itu menyakitkan yang hanya muncul karena ketergelinciran atau salah ucap lisan, maka hal itu tidak mengapa, dimaafkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh saudara kita ini yang menghajingkan seseorang atau lebih-lebih seorang Habib ya, atau Habib Jan Assegaf atau Habib Kribo, ini sungguh-sungguh tidak terpuji. Dan ini juga untuk membenarkan ya, saudara tersebut untuk membenarkan ini malah mengutip dalam ayat-ayat bahwa ini adalah perintah Al-Quran untuk menganjing-anjingkan, seolah-olah kan seperti itu. Jadi saudara-saudara begini, di luar itu pun saya ingin mengklarifikasi tentang bahwa saya ini dianggap menantang-nantang Allah. Bajingan-bajingan tengik, mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama. Kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Buat si anjing bencong Arya, lu gak usah nantangin Tuhan. Nyong tantang lu duel sampai mati untuk ketemu Tuhan. Tentukan waktu dan tempatnya. Mau pakai golok, senjata api, atau granat, siap ladenin. Saya di situ padahal hanya ingin mengkritik seberapa dekat dirimu sama Allah. Kenapa Anda ini sok-sokan dekat dengan Allah sehingga gampang menghakimi seseorang? Entah itu dengan ayat yang engkau tafsirkan sesuai dengan kepentinganmu. Seperti saudara Egy Sujana seperti ini. Dia mengutip dalam ayat hanya untuk menghakimi seseorang. Untuk menganjingkan seseorang, saudara-saudara. Nah, kalau memang ini adalah perintah Allah, maka saya ini mengkritik. Mana sih Tuhanmu? Kalau memang betul kamu bisa menunjukkan Tuhanmu melalui firman-firmannya, setidaknya kamu tunjukkan firman yang mana yang membetulkan kamu membinatang-binatangkan seseorang. Menganjing-anjingkan seseorang, lebih-lebih itu seorang syahid. Atau itu lebih-lebih seorang zuriyah Nabi seperti Habib Jan Assegaf. Saya hanya sebatas berbicara seperti itu. Tetapi ini video dipotong-potong seolah-olah saya ini menantang Tuhan. Saya seolah-olah menantang Allah. Ini sungguh perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
Ya, jadi untuk wabil khusus umat muslim, kalau memang ini dianggap salah, saya minta maaf. Tetapi sekali lagi, untuk berucap ini, apakah saya harus takut? Tidak, saudara-saudaraku. Saya sedikit pun tidak takut walaupun saat ini dipotong-potong, diviralkan, diedit-edit, sepenggal. Tujuannya hanya untuk memprovokasi supaya umat ini marah dengan saya. Beginilah saudara-saudaraku, ketika kita menyuarakan kebenaran, terkadang kita dibentur-benturkan sendiri dengan umat. Kita dibentur-benturkan dengan agama, selalu seperti itu saudara-saudaraku. Maka jujur saya sedih. Saya bukannya takut. Kalau memang betul dengan provokasi-provokasi itu, Anda menjadi marah dengan saya, Anda menjadi tidak tenang dengan ada statement dari saya, silahkan datang. Silahkan siapapun boleh ketemu dengan saya. Saya pastikan ketika Anda rasis, saya pastikan akan rasis terhadap Anda. Kenapa? Anda sudah mentelaah mengkonsumsi berita-berita hoax, berita-berita yang keji, berita-berita yang fitnah. Anda cuma mau diperalat oleh mereka-mereka yang memiliki kepentingan-kepentingan dengan menjual agama dan ayat-ayat sesuai dengan kepentingan mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi untuk saudara-saudara, sekali lagi saya klarifikasi, tidak ada yang namanya statement saya menantang-nantang Tuhan. Alhamdulillah, insya Allah sampai detik ini pun saya masih berkiblat. Saya pun masih mengagungkan atas nama Allah, mengamalkan atas nama Allah. Saya sebagai umat Rasulullah tetap mengimani Nabi baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi saya. Al-Quran adalah kitab suci pedoman saya. Allah adalah maha, sang maha segala-galanya, sang maha yang mengasihi, yang maha pencipta semua alam semesta. Semuanya saya tetap mengimani itu saudara-saudara sampai detik ini. Jadi ini sungguh keji sekali ketika ada orang yang memviralkan, ketika ada yang potong-potong. Sekali lagi ini perbuatan yang sangat keji. Jadi untuk tadi masalah kutipan-kutipan ayat-ayat yang dijadikan pembenaran oleh saudara Egy Sujana, minta maaflah dan minta ampunlah sama Allah. Ya, karena itu betul-betul tidak baik. Silakan ada belajar lagi kalau memang ini dianggap tidak benar. Ini kritik saya terhadap saudara Egy Sujana ya. Untuk masalah yang tadi itu yang provokasi segala macam, saya tunggu. Kalau memang ada umat-umat yang dirasa ingin marah-marah sama saya atau terprovokasi karena video-video editan itu, tidak apa-apa. Saya terima, silakan datang, saya temui 24 jam. Gak apa-apa. Kalau memang ada umat seperti itu berarti mereka terprovokator. Mereka datang berarti dengan niat yang tidak baik. Saya pastikan saya juga bisa melakukan sesuatu ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak baik, yang melanggar hukum ataupun hukum maupun hukum dalam agama ataupun dalam hukum yang ada di negara kita. Ya mungkin itu saja. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, jangan lupa ini juga dibagikan karena penting sekali edukasi seperti ini, penting sekali ini informasi atau bentuk klarifikasi saya ini sangat penting sekali dibagikan ke semua media-media sosial, karena saya juga sampai detik ini pun sangat miris saudara-saudara, media-media kita ini dikuasai oleh mereka, orang-orang yang mengatasnamakan Islam tetapi di jalur Islam yang garis keras, intoleran, rasis. Jadi mari teman-teman, setiap ada informasi jangan kalah dengan media-media hoak, media-media sara yang dilakukan oleh mereka. Ini penting sekali klarifikasi ini, jadi tolong dibagikan saja supaya umat juga tahu, tidak gampang terprovokasi. Ya, sekali lagi saya sampaikan, hati-hati terhadap hoax, ujaran kebencian, sara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.